Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Hari ini kami ingin mempresentasikan program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan. Jadi, topik yang kami angkat hari ini adalah inovasi aksesoris handphone handmade yang bersifat unisex dengan nama produk kita yaitu OnStrap. Kenapa kita pilih nama OnStrap? Karena di situ ada kalimat own yang artinya kepemilikan. Jadi kita mau customer yang beli strap di kita itu ngerasa strapnya itu ciri khas dia banget ataupun itu gaya khas dia sendiri. Jadi kita mau bangun chemistry itu lewat ekspresi gaya dari personal masing-masing. Nah, OnStrap sendiri itu dirancang sebagai aksesoris handphone yang fungsional dan tentunya ada tampilan-tampilan lucu, menarik, dan OnStrap ini juga dapat digunakan oleh semua kalangan. Melalui presentasi ini, kami ingin menjelaskan ide produk usaha dari OnStrap sendiri, keunikan produk, serta potensi pengembangan OnStrap ke depannya. Nah, selanjutnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Amanda Sidarta. Halo, nama saya Halimah Sadia. Halo, perkenalkan saya Niko Nanda Aldianto. Halo, saya Yohania Karen Rastiti Estariana. Dan yang terhormat kepada dosen pengampu dari mata kuliah kewirausahaan 1 kami, yaitu Ibu Anita Sari. Selanjutnya, kita akan memulai presentasi ini. Saya akan mempersilahkan rekan saya. Latar belakang pengembangan OnStrap. Memasuki bagian awal dari proposal kami, mari kita membahas mengenai apa yang melatar belakangi pengembangan OnStrap. Fenomena smartphone dan peluang pasar. Saat ini, smartphone bukan lagi sekedar alat komunikasi, melainkan bagian inti dari gaya hidup digital, khususnya bagi kalangan remaja. Tingginya penggunaan ponsel ini berbanding lurus dengan kebutuhan akan aksesoris yang menawarkan kenyamanan, keamanan, dan estetika. Namun, produk yang ada di pasaran saat ini mayoritas diproduksi secara massal sehingga kurang memiliki nilai personal dan variasi desain unisex. Hal inilah yang membuka peluang bagi kami untuk menghadirkan handmade yang unik dan fleksibel melalui OnStrap. Selanjutnya, pada bagian pendahuluan ini, kami akan membedah lebih dalam mengenai rumusan masalah yang ingin kami pecahkan, tujuan yang ingin dicapai, serta manfaat dan luaran yang kami harapkan dari program kewirausahaan ini. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan kegiatan. Ada 3 masalah utama yang kami angkat. Yang pertama, mengenai peluang strap handmade sebagai aksesoris unisex. Yang kedua, bagaimana perencanaan usahanya. Dan yang ketiga, strategi pemasaran apa yang paling efektif. Untuk jawaban itu, tujuan kami adalah mengembangkan produk OnStrap yang mengedepankan nilai fungsi serta estetika sekaligus menjadi sarana praktik nyata bagi kami dalam mengelola usaha kecil secara terstruktur. Selanjutnya, manfaat, kegiatan, dan luaran. Program ini membawa manfaat bagi ketiga belah pihak. Yang pertama itu mahasiswa. Mahasiswa dapat menumbuhkan jiwa entrepreneur. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat dapat produk lokal yang berkualitas. Dan bagi perguruan tinggi, ini merupakan bentuk dukungan terhadap pembelajaran berbasis praktik. Luaran yang kami targetkan adalah terciptanya produk OnStrap yang siap dipasarkan, dan laporan pertanggungjawaban akademik, serta peningkatan keterampilan kewirausahaan di tim kami. Selanjutnya, mari kita masuk ke gambaran umum rencana usaha kami. Selanjutnya, kondisi umum lingkungan usaha. Kami melihat lingkungan usaha saat ini sangat mendukung bisnis yang kreatif. Target pasar utama kami adalah pengguna aktif smartphone yang sangat akrab dengan belanja melalui media sosial dan platform digital. Dengan memanfaatkan platform seperti Instagram, TikTok, Shopee, kami bisa menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang relatif rendah. Tren masyarakat yang kini lebih memilih produk unik dan mampu merepresentasikan identitas diri menjadi kunci optimisme kami bahwa OnStrap sangat relevan untuk dikembangkan. Baik, untuk selanjutnya adalah SWOT dari OnStrap. Yang pertama, strength atau kekuatan. OnStrap merupakan produk handmade dengan desain unisex dan bersifat multifungsi.
Konsep custom memberikan nilai personal bagi konsumen dengan harga yang tetap terjangkau untuk pasar mahasiswa dan remaja. Kedua, weakness atau kelemahan. Kapasitas produksi on-strap masih terbatas karena proses handmade, sehingga produksi relatif lebih lama. Kualitas produk juga tergantung pada keterampilan si pembuat. Ketiga, oportunis atau peluang. Tren pasar handphone yang terus meningkat membuka peluang pasar yang lebih luas, termasuk sebagai hadiah dan merchandise. Dukungan pemasaran digital dan e-commerce mempermudah perluasan pasar. Threats atau ancaman. On-strap menghadapi persaingan produk impor berharga murah serta perubahan tren yang cepat. Fluktuasi permintaan pasar menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. Selanjutnya, analisis biaya dan pendapatan usaha. Biaya produksi on-strap meliputi bahan baku, aksesoris pendukung, kemasan, dan biaya operasional. Dengan estimasi biaya produksi sebesar Rp7.000 sampai dengan Rp10.000 per unit, tergantung desain. Produk dijual dengan harga Rp15.000 sampai dengan Rp30.000 per unit dengan tambahan biaya untuk pesanan custom. Dengan estimasi sekitar 300 unit per bulan, usaha ini berpotensi menghasilkan keuntungan yang stabil. Hasil analisis break-even point atau BEP menunjukkan bahwa usaha on-strap layak dijalankan dan memiliki prospek keuntungan yang baik dalam jangka menengah dan panjang. Untuk selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai tabel fixed cost atau biaya tetap dan tabel variable cost atau biaya variabel. Pada tabel biaya tetap, dapat dilihat bahwa on-strap memiliki beberapa perlengkapan utama yang digunakan dalam jangka panjang. Biaya tetap ini meliputi pembelian tang sebanyak 3 unit dengan harga satuan Rp150.000 dan nilainya Rp450.000. Gunting sebanyak 2 unit dengan harga satuan Rp75.000 dan total biaya Rp150.000. Wadah manik-manik sebanyak 3 unit dengan harga satuan Rp100.000 dengan total Rp300.000. Alat bantu perangkai sebanyak 1 unit dengan harga satuan Rp300.000 dan nilainya Rp300.000 juga. Jadi untuk secara keseluruhan, biaya tetap atau fixed cost dari on-strap adalah sebesar Rp1.200.000. Untuk tabel selanjutnya ada biaya variabel atau variable cost dari on-strap. Jadi variable cost ini merupakan biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produksi. Biaya ini mencakup pembelian tali strap sebanyak 8 unit dengan harga satuan Rp150.000 dan nilainya Rp1.200.000. Manik-manik sebanyak 8 unit dengan harga satuan Rp100.000 dan nilainya Rp800.000. Ring besi dan pengait sebanyak 8 unit, harga satuannya Rp80.000 dengan nilai Rp640.000. Cam aksesoris sebanyak 8 unit dengan harga satuan Rp75.000 dan nilainya Rp600.000. Untuk benang dan lem sebanyak 1 unit dengan harga satuan Rp60.000 dan nilainya juga Rp60.000. Lalu untuk kemasan yaitu meliputi plastik dan kartu brand, volumenya 200 unit dengan harga satuan Rp3.500 dan nilainya Rp700.000. Jadi untuk secara keseluruhan, biaya variabel atau variable cost dari on-strap yaitu sebesar 4 juta. Slide selanjutnya ada total biaya produksi. Rumusnya fixed cost sebesar 1.200.000 ditambah variable cost sebesar 4 juta. Jadi total biaya produksi yaitu sebesar 5.200.000. Lalu untuk HPP atau penentuan harga pokok penjualan yaitu biaya produksi sebesar 5.200.000 dibagi total produksi sebanyak 200 unit. Jadi HPP-nya 26.000 per unit. Untuk analisis break-even point atau BEP, rumusnya fixed cost dibagi price dikurangi variable cost dibagi unit. Jadi untuk BEP-nya 1.200.000 dibagi 30.000 dikurangi 4 juta dibagi 200.
Jadi 1.200.000 dibagi 30.000 dikurangi 20.000, lalu 1.200.000 dibagi 10.000. Jadi secara keseluruhan analisis BEP-nya itu sebesar 120 unit. Selanjutnya ada analisa keuntungan per 3 bulan. Rumusnya itu total penjualan per 3 bulan dikurangi biaya produksi per 3 bulan. Jadi 30.000 dikali 360.000 dikurangi 26.000 dikali 360. 10.800.000 dikurangi 9.360.000. Jadi keuntungan per 3 bulan yaitu 1.440.000. Lalu selanjutnya ada analisa keuntungan per tahun. Jadi rumusnya itu keuntungan 3 bulan dikali 4. Tadi kan sudah didapatkan keuntungan 3 per 3 bulannya itu 1.440. Jadi dikali 4 yaitu analisa per tahunnya 5.760.000. Lalu selanjutnya ada metode pelaksanaan dari usaha OnStrap ini. Metode pelaksanaan usaha kami yaitu meliputi proses pembuatan produk secara handmade mulai dari pemilihan barang, perancangan, desain sesuai dengan pesanan, praktikan, hingga pengecekan kualitas dan finishing untuk memastikan produk layak dijual atau tidak. Pengemasan dan pemasaran, produk OnStrap dikemas menggunakan kemasan sederhana namun aman dan menarik untuk menjaga kualitas selama pengiriman. Pemasaran dilakukan secara online melalui media sosial dan marketplace, serta secara offline. Dan pada slide 16 ini juga dapat dilihat pada sisi sebelah kanan terdapat kemasan dari usaha kami yaitu OnStrap. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama untuk anggaran biaya. Anggaran biaya Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan atau PKMK OnStrap disusun untuk mendukung seluruh tahapan pelaksanaan usaha, mulai dari pengadaan bahan baku dan peralatan, proses produksi, kegiatan promosi, hingga penyusunan laporan. Penggunaan anggaran dilakukan secara terencana dan bertanggung jawab agar pelaksanaan usaha berjalan efektif dan optimal sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Berikut terlampir tabel 2.3 biaya tetap fixed cost dari OnStrap. Yang pertama untuk jenis pengeluaran, yaitu dari peralatan penunjang produksi, yaitu tang kecil, gunting, wadah manik, alat perangkai dengan total biaya Rp1.200.000. Jenis pengeluaran kedua dari bahan baku habis pakai, yaitu manik-manik, tali strap, benang, charm, ring, pengait, dan juga kemasan dengan total biaya Rp4.000.000. Jenis pengeluaran ketiga dari perjalanan, yaitu pengadaan bahan baku, distribusi produk dengan total biaya Rp800.000. Jenis pengeluaran yang keempat atau yang terakhir dari pengeluaran lain-lain, yaitu administrasi, publikasi, seminar, laporan, dan lain yang disebutkan dengan total biaya Rp1.500.000 dengan jumlah total Rp7.500.000. Dana anggaran harus Rp5 juta sampai dengan Rp12.500.000. Lalu untuk jadwal kegiatan atau kedua, pelaksanaan program kreativitas mahasiswa kewirausahaan atau PKMK OnStrap dirancang selama 5 bulan yang meliputi tahapan persiapan, produksi, pemasaran, serta evaluasi. Dengan penyusunan laporan akhir, jadwal disusun secara struktur untuk memastikan setiap tahapan terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan. Berikut untuk tabel laporannya. Yang pertama, untuk perencanaan usaha dan pengadaan alat dan bahan itu di bulan pertama. Kedua, proses produksi strap handmade OnStrap, yaitu di bulan 2 dan 3.
pemasaran dan penjualan melalui Shopee, TikTok Shop, Instagram pada bulan ke-2, 3, dan 4. Yang keempat, evaluasi penjualan dan pengembangan desain produk. Itu berada di bulan 3 dan 4. Dan yang terakhir, untuk penyusunan laporan akhir dan iuran PKMK, yaitu di bulan ke-4 dan ke-5. Berikut untuk biodata ketua dan anggota. Yang pertama, dari Amanda Sidarta. Yang kedua, dari Halimah Sadiah. Dan yang ketiga, dari saya, Niko Nanda Aldianto. Dan yang keempat, dari Kak Yohania Karen Rastiti Esterenia. Dan untuk selanjutnya, akan dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian justifikasi anggaran dalam kegiatan OnStrap. Di bagian ini memang cukup banyak data dalam bentuk tabel, jadi saya akan menjelaskan garis besarnya saja, terutama terkait kebutuhan utama dan alasan pengeluaran biayanya. Yang pertama, ada peralatan penunjang. Di tabel ini sebenarnya sudah ada dibahas di tabel biaya tetap atau fixed cost juga, cuma ini lebih menjelaskan detailnya seperti apa. Yang pertama, ada tang kecil. Jadi, ini tuh dipakai untuk proses merangkai dari strap sendiri supaya lebih rapi, karena kan elemen-elemen dari strap itu kan kecil-kecil, ukurannya gitu kecil-kecil, jadi kita butuh alat bantu yang ukurannya kecil dan juga presisi. Selanjutnya ada gunting. Gunting ini digunakan untuk memotong tali strap dan benang sesuai ukuran yang kita butuhkan, biar hasilnya tuh juga nggak berantakan. Terus yang ketiga ada wadah manik-manik. Fungsinya untuk nyimpan si manik-maniknya supaya lebih rapi dan nggak tercecer kemana-mana ataupun hilang gitu ya pas proses produksinya. Jadi kerjaannya juga lebih efisien dan cepat. Yang terakhir ada alat bantu perangkai. Alat ini sih sebenarnya untuk ngebantu aja sih supaya kita ngerangkai strapnya lebih mudah, prosesnya lebih gampang, dan hasil akhirnya lebih konsisten. Kita masuk ke yang kedua, yaitu bahan habis pakai. Ini juga sebenarnya sudah ada di tabel biaya variabel cost, tapi saya akan menjelaskan lebih detailnya. Yang pertama ada tali strap. Nah, tali strap ini termasuk bahan utama dari pembuatan strap kita ya, karena tanpa tali ini produknya ya nggak bisa terbentuk gitu. Yang kedua ada manik-manik. Jadi manik-manik ini kita pakai sebagai elemen desain supaya strap yang kita buat tuh lebih menarik dan punya nilai estetika sendiri. Selanjutnya ada ring besi dan pengait. Ini dipakai sebagai penghubung antara strap dan handphone. Jadi fungsinya penting untuk keamanan dari handphonenya biar nggak lepas-lepas terus gitu talinya dari si handphone. Selanjutnya ada charm accessories. Ini kita gunain buat variasi aja sih sebenarnya supaya tiap produk punya ciri khas dan gak terlihat monoton. Yang selanjutnya ada benang dan lem. Ini dipakai untuk penguat rangkaian strap. Jadi biar produknya lebih kuat gitu antar manik-manik dan talinya. Terakhir ada kemasan berupa plastik dan kartu brand. Ini kita pakai supaya produk kita terlihat lebih rapi, menarik, dan siap dijual ke konsumen dan punya ciri khas sendiri juga dari si kemasan tersebut. Yang ketiga ada bagian perjalanan. Di sini yang pertama ada transport pengadaan bahan. Jadi biaya ini kami gunakan untuk pembelian bahan ke supplier, karena bahan dari OnStrap sendiri tidak bisa dibeli sekaligus, jadi proses pengadaannya ini dilakukan beberapa kali ataupun bertahap sesuai kebutuhan produksi. Kemudian yang kedua ada distribusi produk, jadi biaya ini kami gunakan tentu untuk pengiriman dan pengantaran dari produk OnStrap kepada konsumen, baik untuk pesanan online maupun langsung. Jadi biaya perjalanan ini cukup penting ya bagi kita untuk mendukung kelancaran produksi dan penjualannya. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari justifikasi anggaran, yaitu biaya lain-lain. Yang pertama ada biaya administrasi. Biaya ini kami gunakan untuk keperluan administrasi selama kegiatan berlangsung, seperti pengelolaan dokumen dan kebutuhan pendukung lainnya. Yang kedua ada promosi digital.
Biaya ini kami gunakan untuk pembuatan konten media sosial dan kegiatan iklan. Jadi semisal kita beli pernak-pernik yang lucu-lucu supaya kontennya lebih menarik ataupun lightning supaya kualitas videonya lebih bagus. Supaya OnStrap ini juga bisa lebih dikenal dan menjangkau pasar yang cukup luas ya, karena promosi digital ini cukup berpengaruh. Dan yang terakhir ada dokumentasi dan laporan. Biaya ini kami gunakan untuk dokumentasi kegiatan selama proses usaha berlangsung, serta pencetakan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan. Mungkin itu aja dari justifikasi anggaran. Saya persilakan untuk rekan saya untuk melanjutkan materinya. Ada susunan organisasi, yaitu yang pertama ada ketua pelaksana, yaitu Amanda Sidarta. Lalu ada divisi produksi, Yohania Karen, yaitu saya sendiri. Untuk pemasaran digital ada Halimah Sadia. Untuk keuangan ada Niko Nanda. Untuk slide selanjutnya ada pembagian tugas tim kegiatan. Jadi yang pertama Amanda Sidarta dari program studi ilmu komunikasi sebagai ketua pelaksana, alokasi waktu 6 jam untuk tugasnya mengkoordinasikan kegiatan, mengawasi produksi, dan bertanggung jawab atas laporan. Untuk yang kedua, Yohania Karen, yaitu saya sendiri, dari program studi ilmu komunikasi, bidang ilmunya divisi produksi, dan alokasi waktunya selama 6 jam juga. Untuk tugasnya bertanggung jawab atas desain produksi dan proses produksi strap handmade. Lalu yang ketiga ada Halimah Sadia, dari program studi ilmu komunikasi, bidang ilmunya pemasaran digital, alokasi waktunya selama 6 jam juga. Untuk tugasnya menyusun dan melakukan strategi pemasaran, melakukan promosi produksi melalui media sosial dan marketplace, serta menjalin komunikasi dengan konsumen. Untuk yang terakhir ada Niko Nanda dari program studi teknik sipil, bidang ilmunya keuangan, alokasi waktunya juga 6 jam, dan tugasnya itu mengelola keuangan usaha, melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran, dan menyusun laporan keuangan kegiatan. Sebagai penutup, itulah gambaran dari perencanaan usaha OnStrap yang telah kami susun. Melalui usaha ini, kami ingin menghadirkan produk strap handphone handmade yang fungsional, memiliki nilai personal, dan relevan dengan kebutuhan pengguna saat ini. Demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa. Sendiri. Jadi kita mau bangun chemistry itu lama 6 jam juga. Untuk tugasnya Sangat signifikan di lingkungan sekitar kita. Membuka peluang pasar yang lebih luas.